Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo. Yang terhormat Ketua Pelaksana Dikdar Gumun, Diklat Daring Guru Nusantara, Bapak Sri Wahono SPD, dan Bapak Instruktur kita, Bapak Jaki Sepriyadi SPD. Yang saya hormati Ibu Evi Sriganti SPMSI selaku moderator dari SMKN 9 Padang, Center dari SMPN 1 Soma Gede Banyumas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kita daring Vicon yang akan disampaikan oleh Ibu Fauzatul Munirah SPD. Perkenalkan, saya Firly Kurniawati SPD dari SMA Negeri 1 Pekanbaru Kendal sebagai host. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti Vicon. Dan berikutnya, agar Ibu Fauzatul Munirah menyampaikan materi, saya berikan kepada Ibu Evi Sriganti SPMSI selaku moderator waktunya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Firly Kurniawati SPD. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kali ini kita akan melaksanakan video conference dalam rangka presentasi media pembelajaran yang dibuat dengan SAC dalam pelaksanaan tugas Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Video conference ini dilaksanakan sebagai bagian dari Guru Mengajar untuk Nusantara yang dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, sebelum Ibu pemateri memulai presentasinya, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Ibu Fauzatul Munirah SPD lahir di Banyumas pada 25 Maret 1994, beragama Islam dan saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Soma Gede, Banyumas, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Agama Islam dan mengampu mata pelajaran PAIBP dan Prakarya. Ibu Fauzatul hobi berkebun, mengajar, dan mengkoleksi novel. Beliau ini memiliki moto hidup, kita hidup untuk terus belajar dan berbagi ilmu. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara ini kami serahkan kepada Ibu pemateri Ibu Fauzatul untuk mempresentasikan media pembelajarannya. Pada Ibu Fauza kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita sebagai manusia dari peradaban hidup yang dulunya jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang saat ini penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teknologi yang sudah kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat siang. Terima kasih sekali karena pada siang hari ini Bapak dan Ibu semuanya sudah
menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Fikun kami pada siang hari ini yang bertemakan tentang perilaku beramal soleh dan berbaik sangka. Nah, perlu diketahui, amal soleh, berbaik sangka itu adalah perilaku atau sesuatu yang pasti kita lakukan setiap harinya. Entah itu dalam bentuk kecil maupun amal dalam bentuk besar, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, kita nanti di sini akan mempelajari terkait amal soleh dan berbaik sangka. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni terkait beramal soleh, kemudian dalil-dalil terkait beramal soleh, kemudian yang selanjutnya pembagian amal soleh. Jadi amal soleh itu nanti kita akan membagi jadi beberapa. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh kepada diri sendiri, kemudian amal soleh kepada orang lain, dan juga amal soleh terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya kepada orang lain, tapi lingkungan itu juga perlu kita memberikan amalan-amalannya. Kemudian yang kedua, poin kedua, kita akan terkait pengertian dari berbaik sangka. Kemudian dalil-dalil yang terkait berbaik sangka itu sendiri. Kemudian nanti kita akan membagi berbaik sangka, ini ada 3 poin yang saya sampaikan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan juga berbaik sangka kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkannya. Nah, yang pertama terkait pengertian beramal soleh. Nah, amal soleh itu sendiri merupakan perbuatan dan tingkah laku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, amal soleh ini segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya memberikan contoh. Contohnya adalah Ahsan sedang mengerjakan tugas kelompok. Ketika tugas tersebut hampir selesai dikerjakan, Ahsan mendengarkan azan zuhur berkumandang. Ahsan segera menghentikan aktivitasnya. Kemudian Ahsan segera mengambil air wudhu. Nah, Ahsan berwudhu dengan sempurna. Setelah berwudhu, Ahsan segera mengenakan pakaian yang suci. Ahsan segera bergegas menuju masjid untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Nah, ini adalah salah satu bentuk amal soleh. Amal soleh itu ditujukan kepada siapa? Amal soleh tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini juga karena ini tujukannya kepada Allah. Untuk apa sih kita sholat? Karena kita memiliki kewajiban. Nah, di sini ada salah satu ayat terkait mulai dari kita melakukan amal soleh, yakni pada surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong serta memberi makan orang miskin. Nah, ayat yang lainnya itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3. Ada juga di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Serta Al-Quran surat An-Nisa ayat 124. Itu adalah beberapa ayat yang menjelaskan terkait perintah untuk beramal soleh. Selain itu, di dalam hadis riwayat Tirmizi itu juga menjelaskan terkait
amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Nah, jadi satu amalan itu memiliki pahala 10 hingga 700 kali lipat. Nah, kita next, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian amal soleh. Nah, yang pertama, beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu kan kita hukumnya wajib. Kemudian kita membaca Al-Quran. Nah, untuk membaca Al-Quran ini memang amal solehnya, pahalanya itu hanya ketika kita melaksanakan, kita mengerjakan. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, otomatis tidak bisa, pahalanya sudah tidak mengalir lagi. Nah, kemudian contoh yang lainnya, kita mempelajari ilmu agama kita memperdalamnya. Itu salah satu bentuk amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beramal soleh terhadap diri sendiri. Jadi tujuannya ini untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita. Contohnya, kita makan dengan teratur ya, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan kita. Kemudian kita bisa mengatur diri kita sendiri, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan kita waktunya membantu orang tua. Nah, itu kita bisa memanage waktu kita sendiri, itu merupakan salah satu bentuk amal soleh terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, beramal soleh terhadap orang lain. Nah, ini contohnya sangat banyak sekali. Contohnya, kita saling berbagi, kita sedekah sama teman kita atau ke orang lain, ataupun kepada pengemis yang kita jumpai di jalan. Itu salah satu bentuk amal soleh terhadap orang lain. Kita juga bisa mengasihi anak yatim, kemudian menjaga aib sesama muslim. Terkadang kita kan ketika memiliki sahabat karib katakanlah, atau punya saudara, kadang kita itu dijadikan sebagai tempat untuk mereka curhat. Nah, kita menjaga aib sesama muslim itu adalah salah satu amal soleh. Yang keempat, kita juga bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Kita nolong teman nih, misalkan butuh bantuan membawakan tas atau membawakan buku raport misalkan dari ruang guru ke kelasnya ibu guru tersebut. Aku mau ngerjain kamu. Yang selanjutnya, beramal soleh terhadap lingkungan. Nah, terhadap lingkungan kita juga perlu. Contohnya apa sih amal soleh terhadap lingkungan? Contohnya kita buang sampahnya itu nggak sembarangan. Jadi buang sampah itu di tempat sampah. Kemudian kita di rumah memiliki ini kan, punya tanaman, punya hewan peliharaan. Nah, kita rawat dengan sepenuh hati. Jadi merawat binatang peliharaan, merawat tumbuhan sekitar, menjaga kebersihan sekitar, itu merupakan salah satu bentuk amal soleh terhadap lingkungan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas ya dari yang tadi saya sampaikan. Salah satunya ini. Nah, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, apa sih manfaat dari beramal soleh sebenarnya? Nah, manfaat yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya, tadi kan sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim itu. Ketika kita melakukan amal soleh, bisa dilipatkan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Kemudian yang kedua, diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika di dunia kita hidupnya tak kalah ada yang kurang layak, memiliki rumah sederhana mungkin, bocor-bocor. Tapi ketika kita di dunia ini melakukan amalan soleh dengan ikhlas tanpa mengharapkan
iming-iming apa tanpa mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ketika di akhirat kelak kita akan diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita melewati sebuah persimpangan, karena kita selalu melakukan amal soleh dengan ikhlas, mungkin pada suatu ketika kita akan melewati suatu jalan di mana di situ itu biasanya ada jambret yang sering melakukan aktivitas jambret di sana. Nah, kita mendapat petunjuk, oh iya, saya lewatnya belok kanan saja, jangan lewat jalur kiri karena di situ rawan. Jadi kita memilih jalan yang lain yang aman. Walaupun tidak kita sadari, mungkin kita pernah merasakan hal tersebut. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Ketika kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, insya Allah dosa-dosa kecil kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di sini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi dari segala macam mara bahaya, insya Allah. Nah, kita lanjut. Nah, poin yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah terkait berbaik sangka. Apa sih itu berbaik sangka? Kalau dalam istilah agamanya, dalam bahasa Arabnya itu istilahnya adalah husnuzon. Husnuzon berbaik sangka. Kalau lawan katanya itu adalah suuzon atau berburuk sangka. Atau kita kenal dengan istilah kerennya adalah negative thinking. Tuh. Jadi berbaik sangka itu positive thinking, berburuk sangka adalah negative thinking. Nah, berbaik sangka ini merupakan sikap mental yang senantiasa memandang diri sendiri, memandang orang lain, memandang Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran atau sangkaan atau anggapan atau pendapat yang baik dan juga positif. Nah, di sini saya menuliskan hadis dari Bukhari yang bunyinya sebagai berikut. Dan Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wa donna fa inna donna aqdabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanajasu wala takhasadu wala tabadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah perkara atau prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari keburukan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling musuhi, dan janganlah saling membelakangi. Dan jadikanlah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Nah, setelah itu, pada slide yang pertama tadi, itu kan juga ada di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Jadi kita haruslah memiliki prasangka yang baik. Karena yang namanya prasangka buruk itu akan membawa keburukan. Kita bisa saja itu berarti menuduh orang lain tanpa sebab, tanpa bukti yang jelas. Jadi lebih baik ketika ada kabar, ada suatu info yang belum jelas asal-usulnya, kita cari terlebih dahulu kebenarannya. Jadi jangan langsung kita menyampaikan ke orang lain sebelum kita memang benar-benar tahu info tersebut terkait kebenarannya. Seperti itu. Kita lanjut.
Nah, di sini ada beberapa contoh dari perilaku berbaik sangka. Pembagian yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah, salah satu bentuknya adalah kita senantiasa berpikiran positif. Jadi setiap kegagalan atau setiap kejadian yang kita alami, ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Allah itu tidak mungkin yang namanya memberikan cobaan, tapi kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Salah satu contohnya adalah kita senantiasa optimis. Jadi kita ketika mendapatkan tugas, kita optimis kita bisa melakukannya. Seperti halnya ini. Memang ketika awal saya sudah ketika penginstalan dari media SAC ini saya agak ini down karena nggak bisa masuk ini SAC-nya, gagal terus penginstalannya. Dan optimis akhirnya sampai hari terakhir alhamdulillah bisa presentasi. Tidak mudah putus asa. Nah, itu sangat penting sekali. Mampu merasa kesulitan dan kita harus punya semangat juang yang tinggi. Tidak mudah putus asa. Berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa menjalankannya. Contoh yang selanjutnya yakni terkait berbaik sangka terhadap orang lain. Salah satu bentuk berbaik sangka pada orang lain, kita menjauhi rasa curiga tanpa bukti yang jelas. Menjauhi perilaku yang mana kita janganlah mencari kesalahan orang lain. Mengkambing hitamkan orang lain, istilah dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kita meningkatkan kepercayaan terhadap sesama. Kemudian bisa juga kita menjalin komunikasi yang baik dan jujur. Nah, ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, otomatis kita akan miskomunikasi. Misalkan, kita ngobrol dengan teman kita, kasih perintah atau minta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, tetapi ternyata kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, atau kita miskomunikasi dengan teman kita, nah otomatis teman kita ini nggak mudeng dengan apa yang kita omongkan, kita bicarakan. Akhirnya kan tidak berjalan. Nah, yang selanjutnya adalah hikmah dari berbaik sangka. Hikmah berbaik sangka yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang dan optimis. Ya, karena kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak suka menuduh orang lain, kan otomatis kita hidupnya tenang, tidak merasa kalau misalnya kita ternyata menuduh orang lain tanpa sebab, kemudian kita sudah menyebarluaskan info tersebut, nah otomatis kan kita merasa bersalah, kita was-was, aduh nanti gimana ya, nanti aku atau saya yang dipersalahkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian hubungan persahabatan akan menjadi lebih baik. Itu sudah pastinya mengalir ya. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, berkomunikasi dengan baik, jujur, memiliki kepercayaan dengan teman kita itu tingkatnya tinggi. Otomatis ketika kita punya sahabat yang sangat karib tersebut, kita sudah percaya dengan orang tersebut, otomatis itu akan meningkatkan. Walaupun dari sahabat, rasanya itu rasa saudara kandung. Yang selanjutnya, membentuk pribadi yang tangguh. Jadi kita kuat dalam menghadapi setiap permasalahan. Kemudian menjadikan seorang jadi lebih kreatif. Nah, seperti halnya ini, walau ketika pembuatan SHC ini kan menunjukkan kita bisa menjadi orang yang lebih kreatif.
kita memilih prasangka yang baik. Semoga dengan media yang kita buat, nanti anak didik kita itu bisa lebih mudeng dengan apa yang kita ajarkan. Apalagi di masa pandemi ini, yang mungkin nanti pembelajarannya itu tidak bisa tatap muka secara langsung. Kemudian menemukan hikmah di balik musibah. Nah, di contoh yang sebelumnya itu kan ketika berbaik sangka kepada Allah, kita ketika mendapatkan musibah kita harus positive thinking, di mana kita ini pasti akan mendapatkan hikmah di balik musibah yang terjadi kepada diri kita. Kemudian, yang keenam, ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kita harus ini juga bukan malah kita berprasangka buruk. Oh, orang itu dapat tender sekian miliar misalkan. Oh, pasti ini kayak gitu. Kita nggak boleh berprasangka. Kita harus berbahagia saja dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kemudian yang terakhir, terhindar dari penyesalan dalam bermuamalah terhadap sesama. Nah, untuk materi sudah selesai. Nah, sebelum kita akan menuju ke kuis, saya akan membacakan aturan menjawab kuis. Nah, jangan lupa bacalah soal tersebut dengan teliti dan pilih jawaban yang paling benar. Setiap jawaban yang dijawab benar akan mendapatkan poin 20. Sedangkan untuk jawaban yang dijawab salah, akan mendapatkan poin 0. Nah, kita lanjut jawab soalnya. Nah, soal yang pertama, hari ini Isa hendak mengikuti ujian sekolah. Isa telah belajar dengan sungguh-sungguh. Isa juga berdoa agar diberi pemahaman atas ilmu yang dipelajari. Isa dapat berbaik sangka dengan menerima hasil ujian dengan ikhlas, ya pengar, membantu teman memahami pelajaran, memperbanyak latihan mengerjakan soal ujian dengan percaya diri. Nah, tadi kan hubungannya dengan berbaik sangka. Berarti kita pilih yang D. Lanjut. Sia datang ke sekolah paling awal. Sia melihat bungkus makanan ringan di lantai kelas. Akan tetapi, hari ini Sia tidak bertugas piket. Sia dapat beramal soleh dengan menceritakan hal tersebut kepada teman ketua kelasnya pun datang, menunggu petugas piket dengan bersihkan kelas, mencari tahu orang yang membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan sekitar dan di kelas. Nah, di sini kan ada 2 poin ya, B dan D yang mungkin agak mirip jawabannya. Kita pilih yang D. Nomor 3, Naila ingin membaca Al-Quran dengan baik. Naila belajar membaca Al-Quran setiap hari bersama Ibu Inayah. Setelah 1 bulan belajar, Naila belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Naila dapat berbaik sangka dengan terhadap diri sendiri dengan mencari guru lain dalam belajar, menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, meminta Ibu Inayah mengajar lebih baik, menunjukkan sikap pantang menyerah dalam belajar. Nah, ini adalah sikap yang baik sebagai seorang murid. Nomor 4. Perhatikan cerita berikut ini. Adib dan Ahsan teman sebangku. Suatu hari Adib kehilangan pensilnya. Akan tetapi, Adib tidak menuduh Ahsan. Adib berbaik sangka terhadap Ahsan. Ahsan merasa dihargai oleh Adib. Ahsan kemudian membantu Adib untuk mencari pensil tersebut. Karena tidak ketemu, Ahsan kemudian meminjami Adib pensil selama di sekolah. Adib berterima kasih kepada Ahsan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil yang sesuai dengan cerita tersebut berarti otomatis kita ini terkait persahabatan, otomatis mempererat tali persahabatan. Yang terakhir, Uswah ingin memperoleh nilai tertinggi dalam ujian sekolah. Akan tetapi, Uswah kesulitan memahami beberapa pelajaran. Uswah juga tidak memiliki buku materi untuk belajar di rumah. Uswah dapat menunjukkan perilaku berbaik sangka kepada diri sendiri dengan menerima segala ketetapan Allah, bersyukur atas kesempatan menuntut ilmu, menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha bersungguh-sungguh meraih cita-cita. Nah,
Ini yang lebih tepat berarti otomatis yang D. Nah, oke. Mungkin itu saja presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, kembali waktu saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Masya Allah, ini materi yang sangat menarik ya Bu Fauza. Pendidikan kalau di Indonesia kan memang kita memasukkan karakter dan budi pekerti ke pendidikan anak-anak. Dan ini menurut saya, meskipun saya bukan guru agama, alhamdulillah materi-materi budi pekerti ini adalah menjadi bagian juga dari materi pelajaran saya, dikaitkan dengan materi pelajaran tentunya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, ini materi yang sangat menarik. Selanjutnya kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara yang telah hadir di Vikon ini untuk menyampaikan barangkali ada pertanyaan, kritik atau saran untuk memperbaiki atau untuk perbaikan bagi media pembelajaran ini. Pertanyaan atau kritik dan saran dapat disampaikan melalui chat atau bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Pada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Ya, silakan. Ibu mau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau barangkali saya dulu Bu Fauza, sambil menunggu ada pertanyaan dari budi pekerti ini kan memang kalau saat ini kadang-kadang kalau saya ya, pengalaman saya gitu, mungkin memang zamannya yang berbeda. Iya. Dulu jadi siswa dan kita saat ini tentu zamannya berbeda, karena di zaman kita dulu, kalau di zaman saya dulu tidak ada handphone, tidak ada siaran televisi, cuman ada 1-2 channel gitu ya. Kalau sekarang YouTube dan lain sebagainya itu banyak, sehingga mungkin pengaruh karakter budaya luar itu sangat mempengaruhi anak-anak kita saat ini gitu. Nah, sebagai orang tua ya, sebagai pendidik juga, sebagai guru, bagaimana sebenarnya agama menuntun kita agar anak-anak kita ini tidak terlalu banyak terpengaruh oleh karakter budaya dari luar yang mungkin kurang cocok atau kurang pas dengan kebudayaan timur di negeri kita. Itu Bu, gimana kira-kira? Nah, supaya anak didik kita atau anak kita sendiri nantinya, sekarang zamannya modern ya Bu ya, HP itu kalau misalkan orang tua kita sebagai orang tua tidak bisa mengatur, tidak bisa memilih anak kita supaya mengontrol apa yang dia lihat, apa yang dia tonton tentunya. Nah, caranya itu adalah kalau menurut saya sebagai pendidik, karena saya sendiri belum memiliki anak ya, jadi kita ini harus bisa mengarahkan anak kita, dan kita harus memantau. Jadi kita mengarahkan, ngasih tahu, tapi sebagai kita memantau anak kita apa yang dilihat oleh dia. Kita memberikan pengarahan bahwa anak seusia kamu itu yang boleh dilihat itu apa saja, yang belum itu apa saja. Nah, kalau kamu misalkan melihat sebuah tontonan atau channel yang belum boleh untuk dilihat, itu akibatnya seperti ini. Jadi kita itu memberikan infonya itu dijelaskan akibatnya, efeknya ketika kita melakukan ini, kita melihat itu apa akibatnya. Nah, jadi supaya anak itu bisa tahu, oh jadi kenapa sih mama itu nggak boleh ngasih tahu kalau aku itu nggak boleh lihat ini, atau kita nggak boleh rokok, anak SD, anak SMP itu nggak boleh rokok. Akibatnya itu seperti ini. Jadi kita ngasih tahu efeknya dari apa yang mereka lakukan itu apa. Jadi supaya mereka itu memahami. Jadi
ternyata seperti itu loh. Kenapa orang tua kita, kenapa ibu guru itu nggak mengizinkan, ternyata dampaknya sedemikian. Jadi kita ngasih tahu, tapi dengan penjelasan lebih detail supaya mereka memahami. Karena biasanya anak ketika sudah mendengar kata tidak dilarang, itu pasti mereka kan malah jadi penasaran. Nah, seperti itu. Kemudian cara psikologis juga, ketika kita menyampaikan kepada anak kita tersebut, kepada kita sampaikannya dengan bahasa dunianya mereka. Jadi kita masuk ke bahasanya mereka supaya mereka mungkin bisa memahami lebih jelas apa yang kita sampaikan tersebut. Tapi tidak mengurangi adab tentunya. Ketika kita dengan anak itu kan harus, anak dengan guru itu kan juga harus menerapkan adabnya juga, bahasanya seperti itu. Yang penting kita tidak menyakiti dan kita tidak menjudge mungkin anak tersebut menjadi down seperti itu ketika misalkan ternyata sudah terjerumus duluan ke dalam hal-hal yang negatif. Ini seperti itu, Bu. Iya, mungkin pendidikan agama dan ya, jadi pendidikan agamanya itu juga diperkuat lagi. Jadi peran orang tua ini sangat penting saat masa emasnya ini, saat usia dininya itu sangat penting sekali untuk diberikan kepada anak. Ada mau ditanggapi lagi mungkin, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Ibu Fauza. Bagaimana Bapak dan Ibu guru peserta Vikon kali ini? Barangkali ada pertanyaan atau kritik serta saran yang akan disampaikan, boleh melalui chat atau dengan mengaktifkan mikrofon. Persilahkan. Tidak adakah? Oke, barangkali belum ada pertanyaan lagi ya, Ibu Fauza. Sama-sama menyimak sepertinya. Iya. Jadi lebih menarik itu, Shirley. Iya, ini sebenarnya juga bisa berkaitan dengan bahasa Jawa, itu kan ada tata krama juga ya Bu ya. Nah, Iya. betul. Bisa juga nanti juga ke unggah-ungguhnya anak-anak sekarang juga dengan teknologi yang semakin zaman ini juga ada perubahan dengan yang zaman dulu. Iya. Betul. Ya, intinya memang mungkin pendidikan dari rumah ya, Ibu Firly, Ibu Fauza, pendidikan agama, budi pekerti dari rumah dulu diawali sehingga anak-anak bisa mengendalikan masuknya karakter-karakter baru yang mungkin tidak cocok dengan budaya kita. Iya betul. Keluarga itu yang utama. Iya begitu ya Bu Fauza ya. Nih, Bu. Jadi barangkali ya. Ya, silakan lanjut. Iya, barangkali belum ada lagi pertanyaan Ibu Fauza, dan mungkin sudah bisa disimpulkan ya Ibu materi yang disampaikan kali ini. Kami persilahkan. Ya, jadi kesimpulan untuk materi pada hari ini adalah berbaik sangka dan juga amal soleh itu adalah satu sikap yang harus kita tanamkan dari sejak ini supaya untuk kehidupan kita nanti kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hidup dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dan juga dengan lingkungan dengan baik, sehingga otomatis semuanya itu merasa nyaman.
Seperti itu. Nah, semoga dengan materi yang saya sampaikan tadi bisa meningkatkan ketahuan kita supaya ketika kita melakukan amal soleh, itu kita harus, yang utama itu adalah ikhlas melaksanakannya, ikhlas dalam menjalaninya. Ketika misalkan kita melakukan amal soleh tapi kita nggak ikhlas kan, itu sama saja kita tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan tersebut. Nah, seperti itu. Baiklah Ibu Fauza, terima kasih penyampaian materi yang sangat menarik kali ini. Bapak Ibu peserta PIKON semuanya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan kita siang ini bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah bagi Ibu Fauza sebagai penyaji. Baiklah, selanjutnya kami serahkan kembali PIKON ini kepada Ibu host, Ibu Firly Kurniawati SPD. Kepada Ibu Firly, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi Sriganti yang sudah menjadi moderator, untuk Ibu Fauzatul Munirah sebagai presenter. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati, Ibu Erlin Winia, dan Ibu Hanwia yang sudah berkenan mengikuti VKON pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga Ibu yang sudah mengikuti VKON siang ini juga menjadi amal soleh. Baik, terima kasih. Saya juga sebagai host pada siang hari ini, apabila banyak kesalahan, saya menyampaikan maaf. Dan terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.